Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah semangatnya semangat 45 dan luar biasa. Jadi hari ini tanggal 31 saya akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif yang nantinya akan saya upload di aksi nyata untuk modul 1.4. Jadi sebelum kita memulai kegiatan hari ini, terlebih dahulu saya akan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, oke. Baik, sebelum saya memulai kegiatan hari ini, mungkin ada baiknya kegiatan hari ini harus dibuka oleh wakil kepala sekolah. Kepada Ibu, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta tenaga pendidik UPTD SMP Negeri 2 Pangalengan, terkhusus juga kepada Bu Siti Nasra sebagai calon guru penggerak angkatan 10 yang tentu saja saya banggakan, dan yang sempat hadir dalam acara diseminasi untuk aksi nyata modul 4 dari Bu Siti. Untuk diseminasi hari ini yang dilakukan oleh Bu Siti tentu saja merupakan hal yang bersejarah atau yang penting bagi sekolah kita. Kita berkumpul di tempat ini dengan semangat kebersamaan untuk menghadiri diseminasi materi budaya positif yang akan diselenggarakan oleh Bu Siti. Ini tentu saja bukan sebagai hanya sebuah acara semata, tapi bagaimana tentang komitmen kita sebagai pendidik ya untuk bersama-sama memperkuat budaya positif di lingkungan sekolah kita. Nah, besar juga harapan kami di sekolah ini kepada calon guru penggerak di mana di sini Bu Siti Nasra itu adalah sebagai ujung tombak dalam pembangunan budaya positif di sekolah kita. Ya, telah diberi amanah untuk menjadi pionir serta sebagai agen perubahan yang nantinya akan membawa semangat baru serta inspirasi bagi rekan-rekan sejawat serta bagi peserta didik kita. Karena saya percaya bahwa Bu Siti ini siap mengemban tanggung jawab dengan penuh dedikasi serta semangat yang tinggi. Berbicara tentang budaya positif itu bukan sesuatu yang bisa diciptakan secara instan, ya. Tetapi budaya positif tersebut itu merupakan hasil dari upaya yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan, serta disertai dengan adanya kesadaran bersama. Dengan menggelorakan semangat kebersamaan tersebut dibarengi dengan adanya kejujuran, kerja keras serta saling menghargai, kita harapkan kita bisa atau kita mampu untuk menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif serta membawa dampak yang positif bagi semua pihak, utamanya di lingkungan UPTD SMP Negeri 2 Pangalengan. Kemudian melalui diseminasi materi budaya positif yang sebentar akan kita ikuti bersama, saya yakin bahwa kita akan mendapatkan wawasan yang baru tentang materi budaya positif itu sendiri, kemudian strategi serta motivasi bagaimana kita bisa menjalankan peran kita masing-masing ya dalam memperkuat budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, jadi mari kita sama-sama belajar, semoga kita bisa terinspirasi dan
berbagi pengalaman demi mencapai visi kita, utamanya visi-visi yang ada di sekolah kita dalam menciptakan budaya positif. Nah, sebelum saya membuka acara ini, tentu saja tidak lupa saya mengapresiasi dengan tulus kepada Ibu Siti sebagai calon guru penggerak angkatan 10 yang telah berkomitmen untuk memajukan pendidikan di sekolah kita. Ya, semoga langkah-langkah yang kita ambil hari ini menjadi tonggak atau awal untuk membawa perubahan positif bagi sekolah kita. Ya, jadi terima kasih juga untuk Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Itu juga sebagai salah satu bentuk dukungan moral kita kepada rekan kita yang akan menjalani pelatihan menjadi guru penggerak ya. Nah, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara diseminasi materi budaya positif ini secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Wakil Kepala Sekolah yang telah membuka kegiatan hari ini. Dan perlu diperhatikan untuk agenda kita hari ini. Yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung. Terus yang kedua akan ada penyampaian tentang tujuan budaya positif yang ada di sekolah dan pemahaman inti. Di pemahaman inti ini ada lumayan banyak materinya. Kemudian ada eksplorasi konsep dan yang terakhir nanti akan ada refleksi. Ya, oke. Baik. Bapak Ibu pernah dengar kata budaya positif? Ya, pernah. Ya, iyalah pernah. Apa itu budaya positif? Kira-kira apa itu budaya positif, Bapak Ibu? Budaya satu kebiasaan. Budaya ya, suatu kebiasaan. Ya, kebiasaan baik. Iya, Bapak. Ada yang bisa ditambahkan? Ya, oke, baik. Oke. Jadi tujuan budaya positif di sekolah menurut Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik itu kodrat alam, kodrat zaman, dan untuk itu semua guru harus membimbingnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai dirinya sendiri atau pribadi dirinya sendiri. Nah, tujuan membangun budaya positif di sekolah yaitu untuk menumbuhkan karakter. Adapun karakter yang diharapkan menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan seperti tujuan pendidikan nasional tercantum dalam apa ya? Profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan. Iya, terima kasih Pak Karman. Ya, oke, baik, kita lanjut ya. Ini ada pertanyaan pemantik. Ini bisa dijawab setuju atau tidak setuju. Yang pertama, betulkah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju? Ya, setuju. Baik. Ada yang bisa memberikan alasan? Tidak ada. Apa kira-kira? Apakah memang benar ketika kita memberikan hukuman kepada anak, maka anak itu akan bersikap disiplin? Bagaimana? Ya, tergantung ya. Tergantung. Tergantung dari anaknya. Ya, baik. Oke, yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju atau tidak setuju? Ya, setuju. Pak Karman
coba yang ketiga. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Seperti dia benar matematika dapat 100, baru kita kasihkan hadiah gula-gula. Apakah akan meningkatkan motivasi belajar anak ketika kita sudah memberikan hadiah? Setuju atau tidak? Iya, termotivasi peserta didik kalau kita kasihkan hadiah. Setuju? Nah, nanti kita lihat apakah pernyataan 1 sampai ke 3, apakah memang betul ketika kita memberikan hukuman kepada anak itu, apakah memang anak-anak akan disiplin atau tidak. Next. Jadi topik dalam eksplorasi nanti ini ada 6 materi ya. Ada disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas. Kemudian 5 posisi kontrol manusia, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, oke. Bapak Ibu masih semangat? Ya, oke. Kita lanjut nanti gamesnya ya, ice breaknya. Ya, oke. Nah, sekarang ini kita masuk ke perubahan paradigma. Oke, coba masing-masing. Coba kembangkan tangannya, Bapak Ibu. Yang sebelah kanan tangannya. Yang sebelah kanan, kembangkan tangannya. Bayangkan Bapak Ibu mengepal sesuatu yang sangat berharga. Misal Bapak Ibu mengepalkan emas 10 gram. Coba yang di sebelahnya, yang di sebelah kirinya, coba ujung temannya untuk membuka kepalan tangannya. Coba di ujung temannya. Ya. Coba di ujung temannya, dibuka kepalan tangannya. Kan ada teman tadi samping, Bapak Ibu. Ya. Coba di ujung. Buka kepalan tangannya. Buka. Emas 5 gram di tangan Ibu Bapak. Nah, ujung kita mata di sebelah supaya terbuka itu kepalan tangan tak. Karena mau ambil itu emas. Ya. Bagaimana caranya supaya mau terbuka itu namanya teman-teman? Apakah kita muncul, kita kasih hadiah, atau kita intimidasi kalau tidak membuka itu kepala tanganmu? Nah, coba. Ya, bagaimana? Ada yang berhasil membuka kepala tangannya? Temannya, lawannya? Berhasil. Ya, berhasil. Terima kasih Bu Risma dengan Pak Karman. Ya oke. Ternyata Pak Karman tidak berhasil menahan genggaman. Kenapa? Dikarenakan ada motivasi dari luar, ada motivasi eksternal, ada yang mempengaruhi Pak Karman supaya membuka kepalan tangannya. Padahal setiap manusia itu memiliki posisi untuk mengontrol diri sendiri. Jadi artinya pada saat Pak Karman membuka tangannya, berarti Pak Karman mengizinkan Ibu Risma untuk mengontrol dirinya sendiri. Oke, paham sampai di sini Bapak Ibu? Ya, oke. Next. Ya, perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama bahwa ilusi mengontrol murid. Oke, baik. Untuk ilusi mengontrol murid, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut tidak memilih untuk melakukannya. Walaupun tanpa guru sedang mengontrol murid, tetapi hal demikian tidak terjadi pada murid untuk mengizinkan dirinya untuk mengontrol murid. Tapi dikarenakan adanya faktor eksternal, motivasi dari luar, akhirnya apa? Pilihan murid hanya apa tadi? Seperti yang dipakarkan tadi dengan Bu Risma. Pak Karman mengizinkan dirinya untuk dikontrol orang lain sama dengan murid. Karena murid tidak punya pilihan lain, akhirnya apa? Ketika gurunya memberikan hukuman, nah kamu harus ini, kamu harus dapat hukuman ya. Sebenarnya murid tidak mau dikontrol, tapi karena tidak ada pilihan lainnya murid, akhirnya apa? Yang mengizinkan diri
bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Ya. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Ya, ketika biasa kita marahi murid, kamu selalu datang terlambat. Murid sudah menjas dirinya, berarti saya juga terlambat. Jadi apa? Murid merasa berpikir negatif terus, karena saya sudah dijas sebagai tukang terlambat ya, terlambat terus bapak deh. Artinya apa? Terbentuk identitas dalam diri murid yang bentuk hal negatif. Terus yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mereka mengulang perilaku tersebut. Ada usaha untuk mengontrol murid dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, di sini banyak orang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal baru. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kewajiban berdasarkan sebuah kemauan. Ya, oke. Ya, ini. Coba diperhatikan Bapak Ibu, perubahan paradigma, stimulus, respon, teori kontrol. Oke, yang pertama ini siapa yang sebenarnya memiliki kontrol? Kita atau orang lain? Ayo, stimulus respon. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori untuk kontrol atau pilihan kita sendiri, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Motivasi diri sendiri ya. Terus, yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Dan yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini motivasi eksternal. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Next, saya bisa mengontrol sudah tadi. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dipaksa, ternyata gagal. Karena kenapa? Yang punya kontrol bukan kamu, orang itu sendiri. Terus yang kedua, selanjutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah untuk stimulus respon. Kemudian teori kontrol, model berpikirnya menang. Next. Ya, ini skema untuk disiplin positif banyak sekali. Teruskan. Ya. Nah, ini apa makna disiplin? Itu tadi pertanyaan yang pertama. Ada yang pernah mendengarkan kata disiplin positif? Nah, ternyata disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Terus disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun kalau kita perhatikan di budaya sekolah kita, makna disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disuruh itu anak supaya dia patuh sama kita. Dan kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan tidak nyaman, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Next. Ya, oke. Nah, untuk menciptakan disiplin positif atau budaya positif, Bapak Ibu harus tahu apa-apa saja nilai-nilai kebajikan universal. Di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia
mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilainya bersifat universal. Setiap perilaku atau tindakan itu memiliki suatu tujuan. Kemudian ada di sini beberapa nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan sebutan profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ya, Bapak Ibu masih ingat lagu profil pelajar Pancasila? Masih. Bisa mungkin dinyanyikan tanpa musik ya? Bisa? Ayo. Pelajar Pancasila, ingat kan? 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Disengaja dibuatkan lagu supaya diingat profil pelajar Pancasila. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita masuk ke eksplorasi konsep pembelajaran 2.2 teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Sebelum kita masuk, ayo Bapak Ibu kita ice break dulu. Kita modal dulu ya. Lihat pada videonya. Susah yang jari telunjuk dengan telinga. Hidung, ganti-gantian. Ya, ya oke, bagaimana? Bisa dilanjut lagi? Ya, kita lanjut lagi ya Bu Guru, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke teori motivasi perilaku manusia. Ya, di sini motivasi eksternal sama motivasi internal. Kita gali sedikit ya. Poin yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi? Kalau terlambat tak pergi sekolah, kira-kira apa kayak ibu guru ini? Kalau mau hukum kak, mati aja. Mending cepat gak ke sekolah.
Berarti kamu cepat ke sekolah karena takut sama? Iya. Mereka ke sekolah, siswa pergi ke sekolah karena takut sama bapak atau ibu gurunya, takut terlambat. Artinya apa? Peserta didik sudah mulai merasa ada motivasi motivasi eksternal, nanti berbuat karena ada faktor dari luar. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa ya? Kira-kira kalau saya kerja ini, apa yang akan diberikan oleh Bapak Ibu guru? Kalau misalkan saya tidak belajar ini malam karena ulangan IPS, kira-kira saya dapat nilai berapa? Artinya kamu nanti belajar karena apa? Pengen nilai. Nah, nilai itulah sebuah motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, dari motivasi yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini motivasi internal. Mau cepat di sekolah deh. Karena saya ini sebagai seorang siswa, jadi saya harus cepat ke sekolah. Saya harus ikut apel. Artinya apa? Kamu sudah termotivasi oleh dirimu sendiri. Ada motivasi internal. Oke, next. Ya, merdeka. Bagaimana itu merdeka menurut Ki Hajar Dewantara? Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Ya, merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi setiap orang yang merdeka itu mampu memimpin dirinya sendiri atau memerintah dirinya sendiri. Next, ini ada dihukum oleh penghargaan. Ya, Bapak Ibu guru pernah menjadi siswa kan? Ya, pernah kerjakan sesuatu, disuruh sama Bapak Ibu gurunya, kemudian dikasih hadiah. Pernah? Pernah kan? Iya, pernah. Ketika kita dikasih hadiah, bagaimana perasaan tak? Iya, senang. Misal dikasih gula-gula. Wah, selamat. Aco bisa menjawab dengan benar, ibu kasih hadiah gula-gula. Aco makan gula-gulanya. Senang Aco. Setelah gula-gulanya habis, bagaimana perasaannya Aco? Apalagi Aco pada saat itu tidak bawa uang, haus. Pasti masih mau nambah gula-gula. Masih mau nambah. Karena kenapa? Aco sudah apa? Sudah dikasih gula-gula masih mau nambah. Artinya apa? Aco sudah mulai ketergantungan untuk menerima hadiah imbalan. Nah, ternyata memberikan penghargaan kepada murid itu sama dengan menghukum peserta didik. Iya, yang suka lah. Yang pernah saya juga seperti ini. Waktu tahun dulu untuk memotivasi anak-anak belajar, saya kasih hadiah. Ternyata itu tidak baik. Karena kenapa? Efeknya itu hanya sementara. Tidak ada hadiahnya, tidak semangat kembali anak-anak belajar. Nah, kita perhatikan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Artinya meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan. Artinya ini adalah suatu dorongan atau motivasi eksternal. Nanti melakukan sesuatu karena ada faktor dari luar atau dorongan dari luar. Nah, kira-kira apa yang terjadi ketika kita memberikan penghargaan terus kepada peserta didik? Yang pertama, pengaruhnya jangka panjang dan jangka pendek. Habis hadiahnya tidak disiplin lagi anak, tidak termotivasi lagi kerjakan tugas, tidak termotivasi lagi belajar. Terus penghargaan itu menghukum anak. Penghargaan menghukum anak. Dan yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Terus yang selanjutnya, penghargaan ternyata
tidak efektif. Ya mungkin efektif bagi Bapak Ibu guru, efektif di saat itu saja. Setelah itu tidak efektif lagi. Terus penghargaan merusak hubungan. Saya umumkan, ACO ranking 1, BC ranking 10. Padahal ACO sama BC ini bersahabat, berteman, bersahabat baik. Karena si Baso ranking 1, si BC ranking 10, akhirnya apa? BC cemburu. Cemburu BC sampai sakit hati, tidak mau berteman sama Baso. Rusaklah hubungan pertemanan Baso dengan BC. Itu ya, ketika kita memberikan penghargaan kepada murid. Next, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan ternyata menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Dan yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Mengurangi motivasi dari dalam diri peserta didik. Nanti dia melakukan sesuatu ketika ada dorongan dari luar, nanti mau bekerja ketika dikasih penghargaan. Akhirnya apa? Berkurang di motivasi intrinsiknya peserta didik. Stop dulu, ya, pause dulu. Diambil gini. Begini, bagaimana cara yang lanjut? Ya oke, kita lanjut lagi yang dulu, Bapak. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Yang pertama, dalam memberikan pengakuan kepada peserta didik, berikan secara khusus. Terus ada berikan secara pribadi, berikan pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jangan itu terus. Misal Aco pintar sekali. Padahal ada juga yang lain yang pintar, disebut juga namanya yang lain. Terus berikan pengakuan secara konsisten. Hari ini dikasih pengakuan, besok kasih lagi. Terus bukan penghargaan ya, tapi pengakuan yang diberikan. Terus fokus sama prosesnya, supaya peserta didik bisa memunculkan motivasi intrinsiknya sendiri. Next, ya ini ada sebuah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Oh, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Nilai kebajikan di sini yang mana? Rasa empati itu nilai kebajikannya. Terus situasi pada saat apa? Pada saat menolong murid baru. Kemudian yang kedua, saya menghargai kepeduliannya. Nilai kebajikannya yang mana? Peduli. Ya, oke, betul. Terus yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Nilai kebajikannya yang mana? Bertanggung? Ya, bertanggung jawab. Ya, next. Nah, ini ada hukuman atau konsekuensi. Ya, biasa Bapak Ibu ya, memberikan hukuman sama atau konsekuensi kepada peserta didik kan. Nah, untuk membedakannya, ayo Bapak Ibu, kita jawab bersama-sama ya. Di poin pertama, mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Ada yang menjawab konsekuensi? Tidak ada. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman ya. Mantap Pak Sangkal pintar menjawab. Ya. Terus yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, kita fokus dulu ya. Terus menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi
bersepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi Pak Sangkal? Oh iya, hukuman. Oke, baik, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, jangan terlambat 10 menit untuk mata pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yuk kita lihat. Tapi Bapak Ibu tahu kan perbedaan konsekuensi dengan hukuman? Kalau hukuman itu bersifat apa? Tidak ada. Kayak bagaimana? Kalau hukuman itu langsung, tidak ada kesepakatan antara guru dengan murid. Ini benar, kamu terlambat, lalu kali di lapangan. Itu hukuman. Yang konsekuensi bagaimana? Yang konsekuensi ketika ada kesepakatan antara guru dengan murid atau ada aturan di sekolah atau di kelas. Ayo kita lihat. Ini mencatat 100 kali ya. Betul, hukuman. Keliling lapangan, hukuman. Push up, hukuman. Membersihkan tumpahan air karena tersenggol itu termasuk konsekuensi. Terus apa lagi? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu karena tidak adalah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Dan yang terakhir lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Terlambat konsekuensinya keliling lapangan. Next. Nih, ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Terus konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau hukuman menyakitkan. Terus yang kedua, membuat anak sakit fisik, sakit hati. Bahkan ada dalam jangka waktu yang lama. Apalagi kalau pendeta ini anak. Terus konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Kemudian hukuman bersifat paksaan. Konsekuensi stimulus, ada tanggapan. Terus untuk hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Itu kalau anak selalu dihukum ya. Kemudian konsekuensi anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman anak akan merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk berikut. Bapak Ibu, kita lanjut ke materi selanjutnya. Pembahasan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah. Low battery, please charge. Sudah. Rolling. Ya, lanjut. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan untuk mencapai tujuan yang mulia dan bagaimana mempersatukan orang lain. Jadi Bapak Ibu, kalau setengah mati dihadapi siswa dihukum tidak mempan, coba pakai ingat ini. Nanti ada pembahasan segitiga restitusi. Kemudian balik ya. Ya ini tadi pembentukan identitas gagal dan sukses. Ini hukuman sudah tadi ya. Konsekuensi sudah tadi.
Yang perlu diperhatikan di sini adalah restitusi. Bahwa ternyata ketika kita melakukan kegiatan restitusi, akan membuatkan murid untuk menjadi anak dalam jangka waktu yang panjang. Terus korban mendapatkan ganti, dan yang selanjutnya murid akan mendapatkan penguatan. Terus masalah terpecahkan, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, baru murid fokus pada pemecahan masalah jangka waktu yang panjang. Terus di segitiga restitusi pasti kita akan menanyakan kepada peserta didik, apa yang kamu yakini? Terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Terus murid atau anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Yes. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi anak akan belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Restitusi itu sebuah tawaran dan bukan paksaan. Yang paksaan itu adalah hukuman. Ya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, bukan ke dalam dirinya orang lain. Perbaiki dirimu sendiri, jangan urus urusan orang lain. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa dasarmu melakukan tindakan itu? Pasang tahu. Ciri-ciri selanjutnya adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi berfokus pada karakter bukan tindakan. Terus restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika mereka sudah merasa bersalah atas tindakannya, mereka sudah menemukan solusi atas permasalahannya, legami anak bisa kembali pada kelompoknya sendiri. Kelompok murid yang sudah bertanggung jawab atas kesalahannya. Nah, lanjut. Yang ketiga, materi eksplorasi konsep keyakinan kelas. Ya, oke. Bapak Ibu biasa berkendaraan kan? Biasa menggunakan helm. Apa tujuannya menggunakan helm? Pada saat berkendaraan, kira-kira apa tujuannya menggunakan helm? Nah, supaya ya aman kan? Ya. Jadi kalau jatuh tidak terbentur kepala, aman kepala, tidak berdar kepala. Tidak tertangkap polisi. Rasa aman itu merupakan suatu keyakinan atau bukan? Saya berkendara menggunakan helm. Jadi pada saat saya jatuh, kepala saya terbentur, tapi tidak berdarah dikarenakan ada helm yang melindungi kepala. Ada tidak keyakinan yang kita tanamkan? Bukan kira-kira saya menggunakan helm ini. Untuk apa? Keselamatan. Keselamatan itu adalah sebuah keyakinan atau nilai keyakinan yang kita yakini. Dilarang merokok. Kira-kira nilai apa yang kita yakini? Kenapa orang dilarang merokok? Supaya apa? Ya, supaya sehat. Berarti nilai keyakinan pada dilarang merokok yaitu apa? Kesehatan. Dilarang berenang di sungai yang banyak buayanya. Kenapa kita tidak berenang di sungai yang banyak buayanya? Supaya tidak dimakan gitu. Kira-kira nilai apa yang tertanam di dalam? Keyakinan apa? Keselamatan. Next. Ya, ini semua Bapak Ibu guru pasti sudah membuat peraturan kelas kan di kelasnya. Ya, di sini ada peraturan kelas. Bersikap sopan kepada siapapun, ekspresikan pendapatmu, akhlak yang utama, hormati suatu pelajaran, hias hari dengan senyum. Ternyata ini sudah ada kesepakatan kelasnya. Nah,
budaya positif di sekolah. Bagaimana menciptakan budaya positif? Itu tadi, start kita di bawah. Start dari membuat peraturan kelas sehingga menciptakan apa? Keyakinan kelas. Ya, next. Ya, ini. Coba diperhatikan Bapak Ibu. Ini ada peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku di tempatnya. Nilai kebajikan apa? Nilai disiplin. Ya, disiplin ya. Ya, kita bungkus disiplin. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan apa? Ayo. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai apa? Keamanan. Ketenangan. Ya, kita bungkus ketenangan ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, disiplin ya, kita bungkus. Dilarang melakukan kekerasan. Keamanan. Oke, kita bungkus. Dilarang menggunakan narkoba. Ya, kesehatan. Berganti apa nih? Bergantian atau menunggu giliran. Antri. Disiplin. Oke. Gunakan masker. Kesehatan, jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan, oke kita lihat ya. Ternyata selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya bertanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, baru tadi keselamatan, ditambah menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu tadi sudah betul. Kesehatan, antri, menghormati orang lain dan bersabar, menggunakan masker kesehatan, tidak berlari di koridor, merupakan keselamatan atau keamanan. Ya, oke. Kita masuk ke prosedur membuat keyakinan kelas. Nah, di sini tahap-tahap dalam membuat keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan murid-murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang disepakati. Terus yang kedua, mencatat masukan murid di kertas atau di papan tulis, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapatnya. Kemudian yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Jangan lupa gunakan kalimat positif. Contoh kalimat negatifnya, jangan berlari di koridor kelas. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas. Hilangkan kata jangannya, karena itu merupakan kalimat negatif. Terus yang keempat, meninjau kembali curah pendapat yang sudah dicatat. Lanjut yang kelima, ditinjau secara bersama-sama ya. Setelah itu keyakinan kelas selesai dibuat, ditempel. Keyakinan kelas selanjutnya diletakkan di dinding untuk mudah dilihat warga kelas. Ya, oke, kita masuk ke materi yang keempat. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, oke. Ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat
Hei, apa? Nilai apa? Nilai? Ya, kesenangan karena dia senang-senang main sama ibu gurunya. Terus yang kedua, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan tidak seru jadinya. Kira-kira nilai apa ini? Kira-kira nilai apa? Kan ada 5 tadi. Kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan atau kebebasan. Ayo, apa? Ini tadi ya, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung, menyanyi-menyanyi nih. Sewaktu mengerjakan tugas, katanya kelas harus tenang dan tidak ada suara. Kan tidak seru jadinya. Murid ini memiliki nilai apa? Maunya? Ya, bebas, betul sekali Bu Ririn. Terima kasih Bu Ririn. Terus yang ketiga, tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengerjakan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan, ia berlatih menyetir. Dia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi Dimas? Dimas mau apa? Kebutuhan apa yang terpenuhi oleh Dimas? Kesenangan kah? Kebebasan? Apa ayo? Ini Dimas senang ketika menyetir mobil. Sampai bertanya, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Kira-kira apa? Nilai? Nilai apa? Kesenangan, ya, kesenangan, betul sekali. Ya, next. Ya, 2 terakhir ya. 5 posisi kontrol. Ya, Bapak Ibu, materi ini mungkin bisa bercermin pada dirinya sendiri. Kita seperti guru apa di antara 5 posisi kontrol ini? Yang pertama, ada guru pemukul. Yang kedua, ada guru pembuat merasa bersalah. Ada guru yang bersifat teman, ada guru pemantau, dan ada guru manajer. Ayo, kita lihat dulu ya. Untuk tipe guru pemukul, termasuk guru teman. Oke, yang pertama, menghardik, menunjuk, menyakiti dan menyindir. Kamu itu sudah malas, tidak mati lagi ke sekolah. Tidak dihati. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Memberontak dan menyalahkan orang lain, berbohong. Murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Terus mengulangi kesalahan. Untuk guru yang membuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan, nah seharusnya seperti ini. Ibu kecewa karena kamu terlambat. Nanti ibu dimarahi oleh kepala sekolah. Terus kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali dan seterusnya. Membunyikan, kalau hasilnya di sini, menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid akan meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, ibu maafkan saya ya, itu kalau membuat merasa bersalah ya. Kemudian dampaknya kepada murid akan merasa rendah diri. Nah, untuk posisi kontrol teman, guru biasanya membuatkan alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat ya, ibu pernah bantu. Nah, terus kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid akan meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting karena dia merasa berteman dengan gurunya. Kemudian dampaknya pada murid, lemah dan murid tidak
bersama bantuan gurunya. Tipe pemantau, menghitung dan mengukur. Jadi guru ini selalu mencatat. Oh, si anak ini hari ini dicatat. Tidak ditegur tapi dicatat. Kemudian guru berkata, apa peraturannya? Hasilnya pada siswa menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau tidak diawasi, tidak disiplin lagi, magedo lagi. Terus murid menetapkan guru peraturan dan hukuman di dunia yang berkualitas. Murid berkata, Bu, berapa banyak bintang yang saya peroleh? Berapa halaman yang saya harus tulis? Dampaknya pada murid, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah darinya. Itu tipe pemantau. Nah, tipe yang terakhir, manajer. Kalau di posisi manajer ini, guru mengajukan pertanyaan kepada murid. Guru berkata, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya itu akan menguatkan pribadi peserta didik. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Dampaknya terhadap murid akan mengevaluasi dirinya sendiri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Nah, Bapak Ibu, di antara 5 posisi kontrol ini, mana kira-kira yang paling melekat pada diri Bapak Ibu? Posisi penghukumkah, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kebanyakan apa? Temannya atau manajer? Penghukum, kebanyakan penghukum ya. Ada yang manajer, ada yang penghukum, ada yang teman. Ya, tergantung dari kondisinya ya. Jadi kalau ada yang melakukan kesalahan, pasti Bapak Ibu gurunya langsung menjadi tipe penghukum. Next. Ya, coba ini ada pertanyaan. Sebutkan saya posisi kontrolnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Saya kecewa sekali dengan Pak Sakal. Membuat apa? Membuat merasa bersalah. Kita kunci ya. Terus yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Membuat merasa bersalah. Ya, kita kunci. Ayolah, lakukan demi ibu. Apa, teman? Apakah kamu mau mendapatkan stiker di kamar ini? Apa? Pemantau kah? Manajer? Pemantau, ya oke. Kita kunci. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya oke, manajer. Kamu selalu paling terakhir di pasang ini, paling terakhir terus. Nah, kira-kira ini apa? Membuat merasa bersalah atau teman? Pemantau? Membuat merasa bersalah. Kita kunci. Ya, saya kecewa dengan kamu. Ternyata itu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar. Itu penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu. Teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Ya, pemantau. Bagaimana menyelesaikan masalah itu, manajer? Dan yang terakhir, selalu salah metong gitu. Kamu selalu salah itu dipepet penghukum. Terakhir ya, segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu pernah melakukan segitiga restitusi? Oke, baik. Kita lihat ya, semoga Pak Karman bisa paham dengan pembahasan segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi itu adalah proses untuk apa? Yuk, dari pasangan mungkin butuh kopi pasangan. Oke.
dihukum. Ya, insaf sesaat. Setelah itu berbuat salah lagi ya. Mungkin Bapak Ibu perlu mencoba seketika restitusi. Langkah yang pertama itu kita mulai menstabilkan identitas untuk membuat anak di sini di menstabilkan identitas itu kita membuat anak yang tadinya merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tapi Bapak Ibu lebih tertarik menyelesaikan masalahnya. Terus kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu akan bersikap baik pada dirimu sendiri? Terus langkah yang kedua, validasi kebutuhan. NIM membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Ya, di sini guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan kenapa selalu datang terlambat. Itu bentuk validasi tindakan. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Sebentar Ibu putarkan videonya ya. Dan yang tahap terakhirnya adalah menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai-nilai universal apa yang sudah disepakati? Apakah gotong royong? Apalagi nilai keyakinan? Nilai keyakinan universal, mandiri, bernalar kritis, kreatif, beriman dan bertakwa. Terus kelas ideal, yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Nah, contoh segitiga restitusi yang saya terapkan kemarin. Dan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas yang sudah itu pasti tidak ikut kegiatan Jum'ah. Benar. Ya, kami disuruh menghadapi oleh di sini. Selamat pagi Tiara. Silakan duduk nak. Kamu tahu alasannya kenapa ibu panggil ke sini? Mungkin berkaitan dengan kegiatan Jumat tersebut. Iya benar. Tapi ibu mau tanya, kamu tadi ikut apel pagi tidak? Iya Bu, saya tidak waktu, tapi saya sempat main kabur-kaburan, jadi tidak ikut kegiatan Jumat bersih. Oke, baik Tiara. Semua orang itu pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu. Semua tindakan itu pasti ada sebab atau alasannya. Kira-kira apa alasan kamu tidak ikut kegiatan Jumat bersih? Saya capek Bu dan lapar sekali, jadi saya ke kantin. Jadi soalnya waktu saya bangun tidur, saya langsung main HP, jadi tidak sempat membantu ibu dan sarapan pagi. Jadi saya cepat-cepat buru-buru ke sekolah. Oke, baik. Kamu masih ingat keyakinan kelas yang sudah disepakati? Masih Bu. Nah, kalau kamu masih ingat, apa yang kamu lakukan itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati? Belum Bu. Nah, keyakinan kelas yang mana? Ingat Bu, selalu bertanggung jawab, disiplin, dan ketiga cinta lingkungan. Nah, ternyata kamu masih ingat dan tahu kamu bisa menemukan solusi untuk masalah yang tadi tidak? Ingat Bu,
Pertama, saya harus minta maaf. Kedua, saya tidak main HP saat bangun tidur. Saya akan membantu ibu dan saya akan menjaga lingkungan sekolah. Oke, baik. Ibu apresiasi atas tindakan tanggung jawab kamu. Kalau begitu, kamu bisa kembali ke kelas ya. Terima kasih Bu, saya permisi. Ya, sama-sama. Hai, perkenalkan nama saya Rostiara dari kelas 8A. Setelah berdiskusi di kemarin dengan Bu Nasra, saya merasa senang dan lega diajak berpikir bagaimana menemukan solusi terkait masalah saya. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak Andi. Fadli, kemarin kamu tidak ikut latihan pramuka ya? Ya Bu, maaf soalnya saya buru-buru pulang karena diajak ayah piknik di pantai. Wah, itu pasti sangat menyenangkan. Kalau ibu yang diajak orang tua untuk ikut piknik, ibu akan merasa senang. Tapi kamu kan tidak latihan. Apa yang kamu lakukan itu sesuai dengan tata tertib sekolah tidak? Tidak Bu, soalnya saya tidak ikut ekskul pramuka tanpa izin dan tertinggal jauh materi lainnya. Kamu masih ingat tidak keyakinan sekolah yang sudah disepakati? Dan kalau kamu masih ingat, kira-kira keyakinan sekolah yang mana yang belum kamu terapkan? Ingat Bu, mengikuti kegiatan sekolah salah satunya ekskul pramuka. Oke, baik. Kalau kamu sudah sadar, apa yang akan kamu lakukan terhadap keyakinan yang sudah disepakati itu? Saya bisa minta izin kepada pembina pramuka Bu jika ada halangan. Hanya itu? Mungkin ada yang lain? Ada saya bertanggung jawab yang tertib. Saya ikut latihan dulu, setelah itu saya ikut pegangan ayah. Nah, begitu. Berarti kamu sudah paham tentang tanggung jawab dan tertib mengikuti aturan sekolah. Insya Allah Bu, saya akan berusaha lebih tertib lagi. Ya, itu tadi contoh segitiga penerapan segitiga restitusi untuk menemukan solusi dari masalah peserta didik. Nah, tadi kan yang pertama itu menstabilkan identitas kan. Terus yang kedua kita bisa validasi tindakannya anak-anak, apakah apa alasannya melakukan kesalahan tersebut, kita gali. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Ditanyakan keyakinan sekolah, apa yang dia yakini, atau keyakinan kelas yang apa dia yakini. Setelah dia berusaha menggali keyakinannya, maka anak-anak akan berusaha mencari solusi dari permasalahannya. Jadi segitiga restitusi ini mengajak peserta didik untuk berpikir mencari solusi untuk masalahnya sendiri. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu bisa menerapkan segitiga restitusi di kelas ya. Kalau misalkan ada anak yang bermasalah, ya untuk menciptakan isu budaya yang positif. Sebentar lagi ya. Ya oke. Refleksi. Yang terakhir ya. Oke. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari kegiatan tadi? Ada hal baru yang didapatkan Bapak Ibu? Ada? Ada Bu Anti hal baru yang didapatkan? Bu Risma? Oke, baik. Perasaan apa yang muncul setelah mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Ibu kepala sekolah mungkin ada ya motivasi. Yang pertama, hal baru apa saja yang mengubah paradigma saya? Tentu saja yang pertama, bahwasanya sebelum kita menciptakan budaya positif di sekolah, hal yang paling mendasar yang harus kita ciptakan itu dimulai dari kelas, yaitu dengan membuat keyakinan kelas, kemudian peraturan kelas, dan menciptakan lingkungan positif, kemudian akan membangun budaya positif. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik, yaitu tentu saja memacu
seorang pendidik bagaimana memberikan pengajaran disiplin bagi anak-anak itu dimulai dari diri kita sendiri, ya seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas refleksinya hari ini. Kita masuk ke terakhir ya, karena berhubung sudah jam waktu mau pulang. Ya, mungkin ada ini kata-kata dari Pak Ki Hajar Dewantara, jadikan setiap tempat sebagai sekolah, jadikan setiap orang sebagai guru. Itu Pak Ki Hajar Dewantara. Jadi sekian mungkin untuk kegiatan diseminasi hari ini. Kalau ada salah kata-kata dari Ibu Siti, mohon dimaafkan ya. Dan mari kita tetap berkolaborasi demi menciptakan budaya positif di lingkungan SMP Negeri 2 Bangale. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah dan terima kasih rekan-rekan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.